Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi, nomor NVM saya 10222019. Di sini saya akan mereview materi tentang Sistem Informasi Akuntansi bab 2, yaitu Metode Pengembangan Sistem Akuntansi. Dosen pengampu Pak Oo Perianto, SE, MSI. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem pengembangan sistem informasi akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Analisis sistem, 2. Desain sistem, 3. Implementasi sistem. Analisis sistem. Analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. 1. Analisis pendahuluan. A. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahulukan dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Permintaan tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan. Hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. C. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan. D. Untuk itu, analisis sistem harus membuat worksheet atau worksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan analisis pendahuluan tersebut. 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. A. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. B. Dihasilkannya dokumen tersebut ini adalah untuk mempertemukan pikiran pemakaian informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakaian informasi. 3. Pelaksanaan analisis sistem. A. Analisis laporan yang dihasilkan sistem secara digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem informasi akuntansi sekarang. B. Analisis transaksi ini menjadi analisis terhadap formulir, catatan dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. C. Analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait dengan dalam transaksi. 2. Formulir yang digunakan. 3. Sistem otoritas dalam pelaksanaan transaksi. 4. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. 5. Prosedur pelaksanaan sistem. 4. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. A. Hasil akhir proses sistem analisis disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. B. Laporan ini merupakan dokumen tertulis dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. C. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi dari laporan ialah pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luar analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 2. Dapat masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. 3.
Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang asumsi pentingnya dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis tersebut. 5. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlakukan bertabiaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. B. Desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif perancangan sistem. Informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Ada 6 tahapan dalam desain sistem. 1. Desain sistem secara garis besar. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar evaluasi sistem. 4. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. 5. Desain sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. C. In, C. Implementasi sistem. 1. Implementasi adalah pendidikan pelatih dan pemakai informasi, pelatih dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem. Pengujian sistem yang baru dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. 2. Puncak segala pengembangan kegiatan yang mengembangkan dan merancang sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan. Terima kasih.